Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Dengan populasi terbesar berada pada usia produktif, menjadikan negara dengan sumber daya manusia yang kompetitif. Di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Indonesia merupakan negara terbesar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Dibarengi dengan keberhasilan pengendalian inflasi di angka 3,1% di semester 1 2023, menunjukkan resiliensi ekonomi yang terus terjaga di tengah dinamika global. Seluruh indikator makro menunjukkan semakin menguat untuk menopang seluruh aktivitas ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik UMKM pada periode 1997 hingga 2013 menyebutkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat. Tidak bisa dipungkiri, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu, maka ekonomi nasional juga terganggu. Selama pandemi corona COVID-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha tersebut yang harus gulung tikar karena permintaan yang jatuh. UMKM atau yang biasa disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan jenis usaha dengan jumlah karyawan, tingkat produksi dan omset yang relatif kecil. Menurut definisi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UKM adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih senilai paling banyak 10 miliar dengan jumlah karyawan paling banyak 200 orang. UMKM dapat bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan juga lain-lain. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat berkelanjutan secara global atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah masyarakat yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Masyarakat ini menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dengan menjaga kualitas lingkungan hidup serta masyarakat yang menjamin keadilan dan terlaksanaannya tata masyarakat yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia antara lain, menciptakan lapangan kerja. UMKM menyumbang sekitar 97% dari total lapangan kerja di Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi yang tergolong kecil dan menengah, UMKM mampu memberikan peluang kerja bagi banyak orang, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh masyarakat besar. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi pada sektor ekonomi dan penciptaan nilai tambah. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan ekonomi. UMKM memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam perekonomian dan memperbaiki distribusi pendapatan Indonesia. Keempat, menjaga keberlanjutan usaha. UMKM berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan usaha dan perekonomian Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih tergolong miskin. Yang kelima, meningkatkan inovasi. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam menghadapi persaingan global. Mereka cenderung lebih fleksibel dalam mengadopsi teknologi baru dan memanfaatkan pasar yang belum terjamah oleh masyarakat besar. Di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, kurangnya akses, serta masalah masyarakat dan psikologis. Oleh karena itu, perlu adanya cara untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia,
melalui berbagai program dan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan akses terhadap pembiayaan, peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat, peningkatan akses terhadap pasar, peningkatan akses terhadap teknologi, dan juga peningkatan akses terhadap informasi. Dari strategi-strategi yang ada, dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, salah satu strategi yang paling penting yakni teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. Maka diciptakanlah suatu aplikasi yang dapat meringankan masyarakat Indonesia dalam memulai bisnisnya. Aplikasi ini dinamakan UMKM Go. Aplikasi UMKM Go merupakan aplikasi e-commerce di mana para masyarakat dapat menjual dan membeli barang kebutuhannya hanya melalui sebuah aplikasi. Hal ini tentunya akan berjalan selaras hingga membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana dan kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat pada era 5.0 ini, khususnya smartphone menjadi teknologi semakin tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari manusia. Kebiasaan menggunakan smartphone menjadikan aplikasi-aplikasi mobile semakin marak dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Pada aplikasi UMKM Go ini, terdapat fitur login sebagai penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli pada aplikasi ini. Masukkan username atau password, dan login sebagai penjual atau pembeli. Jika belum memiliki akun, pilih menu belum mempunyai akun pada bagian bawah. Dan jika lupa dengan password login Anda bisa mengklik pojok kanan bawah, lupa password. Jika ada kendala dalam login account, pilih menu bantuan atau call center pada bagian pojok kanan. Jika Anda login sebagai penjual, maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Terdapat beberapa menu yang dapat digunakan oleh penjual, yakni menu perlu dikirim dalam mengirim barang, menu pembatalan, menu pengembalian, serta menu penilaian dari para pelanggan. Ada beberapa menu utama dalam fitur penjual ini yaitu menu produk. Berisikan produk yang dijual penjual, seseorang penjual dapat mengganti dan menambahkan produk yang ia jual kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada menu keuangan. Untuk menu ini berisi seluruh keuangan dari penjual. Penjual dapat menarik seluruh komisi yang sudah didapat dalam menu ini. Yang ketiga, promosi toko. Para penjual dapat memasang iklan pada fitur ini agar menjangkau lebih luas pada pembeli. Selanjutnya, performa toko. Pada menu ini, penjual dapat melihat seberapa banyak penjualan tokonya pada setiap jangka waktu yang ditentukan. Penjual dapat melihat produk mana yang lebih diminati oleh para pembeli. Yang kelima, ada menu ekspres. Pada menu ini, para penjual dapat mencari driver untuk mengirimkan barang kepada pelanggan sesegera mungkin tanpa harus menunggu sistem. Jadi menu ini merupakan menu pengantaran barang ekspres hingga 2 jam. Yang keenam yaitu menu program penjual. Menu ini berisi program penjual di mana penjual dapat membuat voucher potongan harga ataupun voucher lainnya untuk meningkatkan penjualan toko. Untuk menu selanjutnya ada menu bantuan. Pada menu ini, para penjual dapat meminta bantuan pada call center jika ada kendala dalam melakukan segala kegiatan pada aplikasi ini. Dan yang terakhir, program pemerintah. Menu ini merupakan menu yang disiapkan secara khusus dalam menunjang peningkatan UMKM di Indonesia. Pemerintah dapat turut serta dalam memberikan subsidi kepada masyarakat melalui menu ini. Dan jika Anda login sebagai pembeli, maka tampilannya akan seperti di layar. Ada beberapa menu yang terdapat pada fitur pembeli yaitu yang pertama, top up saldo.
Menu ini berfungsi untuk dapat membantu pembeli dalam membeli suatu barang hanya dengan menggunakan saldo yang mereka punya. Pada menu top up ini dapat dilakukan melalui e-channel bank, transfer, ataupun mobile banking. Yang kedua, menu voucher belanja. Menu ini dapat digunakan pembeli untuk mendapatkan potongan harga dan juga voucher promo-promo yang menarik dari para penjual. Menu yang ketiga yaitu transfer dana. Para pembeli juga dapat melakukan kiriman uang ke bank lain ataupun ke e-channel lain pada menu ini. Yang keempat, menu pay later. Pada menu ini, pembeli dapat menggunakan saldo pay later mereka untuk berbelanja terlebih dahulu baru dibayarkan pada kemudian harinya. Yang kelima, menu produk. Menu produk merupakan menu pencarian barang yang ingin dibeli oleh para pembeli pada aplikasi ini. Menu yang keenam yaitu market. Menu ini berguna dalam membantu pembeli membeli barang kebutuhan primer. Selanjutnya ada makanan dan minuman. Para pembeli juga dapat membeli makanan dan minuman pada aplikasi ini secara mudah. Selanjutnya menu pulsa listrik dan tagihan. Adanya menu ini mempermudah pada masyarakat dalam membayar tagihan yang mereka punya, seperti pembayaran listrik, air, telepon, bahkan hingga BPJS Kesehatan. Pada menu transportasi, pembeli dapat mengakses menu ini untuk mencari kendaraan antar jemput terdekat. Menu tiket perjalanan, pembeli juga dapat membeli tiket perjalanan melalui aplikasi ini seperti tiket kereta, tiket pesawat, tiket perjalanan atas air, dan sebagainya. Selanjutnya ada top up e-channel. Melalui menu ini memudahkan pembeli untuk meningkatkan saldo mereka pada e-channel yang mereka miliki. Selanjutnya elektronik. Pada menu ini, pembeli dapat menemukan barang-barang sekunder seperti membeli barang elektronik yang diinginkan. Menu selanjutnya adalah program pemerintah. Menu ini merupakan menu yang disiapkan secara khusus dalam menunjang peningkatan UMKM di Indonesia. Pemerintah dapat turut serta dalam memberikan subsidi kepada masyarakat melalui menu ini. Dan yang terakhir, menu bantuan. Pada menu ini, pembeli dapat meminta bantuan pada call center jika ada kendala dalam melakukan segala kegiatan pada aplikasi ini.